Kebanyakan orang gitu, mereka tidak fokus, oh saya pengen kesini, saya pengen sembuh. Tapi mereka itu fokusnya bukan kesembuhnya, bukan saya pengen sembuh, tapi kok penyakit saya nggak hilang-hilang. Sama juga dalam kehidupan, dalam ekonomi. Buat teman-teman yang ingin menghadiri seminar Money Magnet di Solo, silakan hubungi Arais. Semua informasinya akan ada di bawah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat subuh, selamat pagi semuanya. Apa kabar teman-teman Oke Community Endo Channel? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan. Dan yang terpenting adalah semua cita-cita kita, semua keinginan kita, semua mimpi-mimpi kita terwujud dengan cepat. Dalam video ini saya ingin membahas suatu pertanyaan yang datang dari grup Oke Indo Channel Seminar Surabaya, yaitu bukan mantan yang pernah mengikuti seminar di Surabaya. So pertanyaannya itu dari Mbak Sukma di Bali, yaitu Coach Oke Agung, ganteng, Sukma bisa bertanya nggak? Serius nih, nggak mancing biar keluar. Kadang saat kita mau berubah kok merasa malah kita ditarik ke bawah, di posisi bawah. Bagaimana kita bisa keluar dari keadaan itu? Suksme, Coach. Oke, ini dari Mbak Sukma di Bali ya. Jadi gini, kenapa orang banyaknya itu menyebutnya itu J curve? Kenapa di saat kita mau merubah hidup kita kok malah sakit, atau kok malah tambah parah, kok malah susah, malah ke bawah? Karena begini, saya mau ngambil ilustrasi di penyakit. Bukan saya mau memfokuskan ke penyakit, tapi ke sesuatu. Oke. Kebanyakan orang mencari, misalnya saya ini sakit sesuatu yang tidak tidak sembuhnya lama. Saya mencari informasi ke sana ke sini, ke dokter sana, ke dokter sini. Setelah semua option exhausted, setelah semua pilihan itu udah tidak ada hasilnya, akhirnya apa? Kita mencari pilihan lain, yaitu dengan memfokuskan kepada sesuatu yang kita inginkan. Akan tetapi di saat kita ingin merubah sesuatu dengan menggunakan law of attraction, menggunakan law, agak susah. Karena apa? Kita sudah mempunyai penyakit itu. Jadi yang kita fokuskan itu ke penyakit tetap, walaupun kita sudah mencoba memikirkan sesuatu yang baru, yang baik, yang lebih baik, yang lebih positif, yaitu kesembuhan. Akan tetapi kita sudah membawa luggage, kita sudah membawa bagasi, yaitu rasa sakit. Sehingga memerlukan waktu untuk alam bawah sadar kita menerima kepercayaan yang baru, menerima keyakinan yang baru, menerima fokus yang baru. Yang asalnya sebelumnya kita tuh fokus mencari, apa sih penyakit saya? Kok saya bisa sakit ini? Kok nggak sembuh-sembuh? Di saat kita fokus kok nggak sembuh-sembuh, kita tidak akan sembuh-sembuh. Tapi di saat kita memfokuskan saya sembuh, itu adalah fokus yang baru atau kepercayaan baru. Akan tetapi akan lama memprogram saya sembuh, karena kita sudah terprogram, kenapa saya nggak sembuh-sembuh, kenapa saya sakit terus. Sama juga dengan begini, karena kebanyakan orang itu tidak fokus kemana mereka ingin pergi. Kebanyakan orang gitu, mereka tidak fokus, oh saya pengen kesini, saya pengen sembuh. Tapi mereka itu fokusnya bukan kesembuhnya, bukan saya pengen sembuh, tapi kok penyakit saya nggak hilang-hilang. Sama juga dalam kehidupan, dalam ekonomi. Kebanyakan orang ini, saya ingin merubah hidup, saya ingin sukses, saya ingin kaya, saya ingin begini, saya ingin begitu, saya ingin mempunyai penghasilan $100.000. Tapi mereka sudah membawa bagasi dari kepercayaan atau program sebelumnya, yaitu miskin, tidak sukses, kekurangan uang, selalu berasal dari kekurangan. Itu bagasi mereka. Jadi kenapa orang yang di saat mau berubah hidup kok malah turun? Karena mereka tidak fokus kemana mereka ingin pergi. Mereka fokus ke bagasi atau keadaan yang dibawa oleh kepercayaan lama, oleh program lama. Ngerti nggak? Kalau saya ingin mempunyai penghasilan 100 juta per bulan, itu tujuan saya, itu kemana saya ingin pergi. Membawa diri saya, membawa kehidupan saya itu ke 100 juta per bulan. Akan tetapi kebanyakan orang fokus, kok 100 juta per bulan gak datang-datang, kok kehidupan saya makin parah, kok malah begini, kok malah begitu, kok malah begini. Yang akhirnya apa? Akhirnya kita akan tambah parah. Saya kasih contoh satu lagi. Misalnya teman-teman mempunyai usaha, mempunyai, yang gampang ini ya, mempunyai toko yang menjual barang sehari-hari. Saya ingin menaikkan omset saya ke 200 juta per bulan. That's good. That's where you wanna go. Itu arah yang teman-teman ingin tuju, yang ingin teman-teman pergi. 200 juta per bulan. Akan tetapi karena teman-teman sekarang mempunyai penghasilan 30 juta per bulan, toko itu sepi, kok nggak rame-rame, tempat parkir sepi, teman-teman itu kebanyakan orang itu fokus ke situ, bukan ke fokus ke 200 juta per bulan. Ingat,
Oke, realita itu di sini. Yang kita lihat sekarang ini, yang bisa kita sentuh sekarang ini adalah hasil realita yang di sini dengan program yang lama, dengan kepercayaan lama. Tapi kalau teman-teman mau merubah hidup dan melihat perubahannya semakin cepat, berubah ke yang arah yang lebih baik, berhenti fokus ke apa yang kita ciptakan dari realita sebelumnya, dari pikiran sebelumnya, yaitu kalau sekarang kita hanya mempunyai 30 juta per bulan, oke, sedangkan tujuan kita adalah 200 juta per bulan. Tujuan baru kita dengan menggunakan loa, dengan memperbaiki hidup, dengan memperbaiki diri, dengan mengembangkan mangkok kita. Berhenti fokus ke 30 juta per bulan. Berhenti kok toko nggak rame, berhenti kok tempat parkir sepi, berhenti kok jalan sepi. Berhenti fokus ke situ, berhenti fokus ke masalah atau ke kejadian-kejadian yang kita create, yang kita buat di pikiran kita sebelumnya. Ngerti nggak? Makanya kenapa orang seperti ini kalau pengen cepat, tidak mau terjadi J-curve dari sini kita mau ke sini tapi tidak mau ke bawah dulu. Caranya nomor 1, fokus ke tujuan kita. Oke, mau apa kita di hidup ini? Yang kedua, lepaskan. Kita cukup fokus, kita fokus ke hari ini, mengerjakan sesuatu yang terbaik hari ini. Apa yang kita inginkan sudah menunggu kita. Apa yang kita inginkan sudah diciptakan. Uang seberapapun yang teman-teman inginkan sudah ada. Mobil apapun sudah ada. Oke, rumah sebesar apapun sudah ada. Kesuksesan segede apapun sudah ada. Semuanya sudah disediakan alam. Tinggal manusianya yang mau menariknya. Jadi yang harus kita itu apa? Kita harus mau mengikuti, menyelaraskan diri kita, energi kita dengan alam. Coba dah, kalau teman-teman mulai mau merubah hidup tanpa adanya J-curve, 1, fokus ke tujuan kita. Mau apa kita itu di hidup, di kehidupan ini? Mau sebanyak apa duit kita? Mau sebesar apa rumah kita? Itu adalah tujuan akhir kita. Kita mau ke sana. Where we want to go. Di mana kita mau pergi. Yang pertama. Yang kedua, lepaskan. Jangan ditunggu-tunggu, jangan diharap-harap. Ditunggu-tunggu, kok nggak ada tandanya ya? Kok malah tambah parah ya? Kok malah begini ya? Kok malah begitu ya? Ya yang malah itu yang akan terjadi. Tambah parah, tambah sepi, tambah miskin, tambah bodoh. Tapi kalau kita ingat, apa yang terjadi hari ini adalah hasil kreasi pikiran kita kemarin, 2 hari kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin, dan tahun kemarin. Kalau kita menginginkan di hari esok sesuatu yang baru, kita harus mau memulai mengkreasinya dengan pikiran yang baru, dengan fokus yang baru. Stop focusing ke hasil dari realita yang di sini yang kita ciptakan dari hari kemarin, 2 hari kemarin, 3 hari kemarin, 4 hari kemarin, seminggu, sebulan. Lepaskan. Setelah kita pikirkan, kita tahu mau kemana, kita fokus kepada hari ini. Hari ini adalah hari yang harus kita buat terbaik agar kita mempunyai hari yang lebih baik besok, mempunyai hasil yang lebih baik besok di hari dibandingkan dengan hari sekarang. Yang pertama. Yang kedua, Hendy mengingatkan saya begini, Mas tolong ingetin juga sih, kemarin ada yang tanya program itu apa? Program, masa teman-teman tidak tahu program itu apa? Program adalah kepercayaan, belief, keyakinan kita yang kita punya sekarang ini. Kebanyakan orang beliefnya, keyakinannya, kalau kita ingin kaya kita harus mempunyai gelar sarjana, kalau kita harus sukses kita harus mempunyai pendidikan tinggi. Pendidikan adalah segalanya. Bullshit. Pendidikan tidak segalanya. Pendidikan saat ini, saya tidak menjelekkan tentang pendidikan, oke? Tentang sekolah-sekolah. Tapi sekarang sekolah-sekolah saat ini perlu direformasi. Karena apa? Sudah kadaluarsa. Sekolah-sekolah saat ini, pendidikan saat ini adalah mencetak murid-murid untuk menjadi pengikut, bukan menjadi pencipta atau pelopor atau jadi bos. Oke, mereka diciptakan jadi pegawai yang tunduk kepada orang-orang yang mau thinking outside the box atau mau berpikir di luar kotak pendidikan. Kayak saya tidak mau berpikir di dalam kotak pendidikan. Saya selalu mencoba di luar kotak pendidikan. Karena apa? Kalau saya merasa bodoh, saya masih banyak bisa memperkerjakan orang-orang pintar. Saya banyak orang-orang pintar yang kerja ke saya, yang lebih pintar dari saya, yang mempunyai pendidikan lebih dari saya, punya saya. Tapi kalau kita mau mulai membangun ekonomi untuk diri kita sendiri, kita harus mau mengganti program kita yaitu kepercayaan. Kepercayaan di sini saya bukan kepercayaan tentang agama, oke, dan keyakinan. Kepercayaan yang saya maksud di sini adalah kepercayaan di mana kita harus mempunyai pendidikan yang tinggi. Kita harus berasal dari orang kaya untuk kaya. Kalau kita miskin, kita tidak bisa kaya. Kata siapa? Saya bukan berasal dari orang kaya. Orang tua saya, mama saya, papa saya bukan orang kaya. Saya bukan orang kota. Walaupun saya hidup di Bandung, saya itu hidupnya di dalam gang. Saya itu orang kampung.
pendidikan saat ini. Saya mempunyai 4 gelar, oke, gelar master. Akan tetapi tidak saya pakai sama sekali untuk menjalankan bisnis saya, untuk membangun aset saya. Matematika yang selama ini dipersulit di sekolah yang saya pergunakan hanya apa coba? Kalau saya punya uang 100.000, saya belanjakan 20.000, sisanya berapa, kembaliannya berapa? Hanya itu yang saya pergunakan. Jadi program-program yang mempersulit kehidupan manusia itu harus diganti. Sebetulnya untuk menjadi orang kaya, untuk menjadi orang sukses itu hal yang paling gampang. Saya pernah bahas di Terminal Semarang, menarik uang 1 miliar lebih gampang daripada menarik uang 1.000 perak. Dengan menarik uang 1.000 perak, kebanyakan orang apa menariknya dengan apa? Dengan keringat, hujan, panas, dingin, malam, subuh, siang mereka kerja ke orang lain untuk menarik uang 1.000 rupiah. Menarik uang 1 miliar gampang. Modalnya mau tahu apa? Telunjuk, tinggal perintah. Biarkan orang-orang yang lebih pintar dari kita, biarkan orang-orang yang lebih berpengalaman dari kita menarik uang 1 miliar itu untuk kita dengan telunjuk kita. Mudah-mudahan bisa kejawab. Mudah-mudahan teman-teman mengerti semua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan saya selalu bisa memberikan manfaat. Buat teman-teman yang ingin menghadiri seminar Money Magnet di Solo, silakan hubungi Arais. Semua informasinya akan ada di bawah video ini. Sampai ketemu di Solo, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat subuh, selamat pagi semuanya. I love you all. Peace.